Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Support dan dukungan apapun itu, terima kasih banyak. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Arifin di Jombang. Mas Arifin menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya. Kejadiannya itu udah lama, sekitar tahun 1986. Jadi ya mungkin sebagian dari kawan-kawan belum lahir gitu, atau mungkin udah lahir tapi masih kecil, tapi ada juga yang udah besar gitu. Itu udah lumayan cukup lama ya, tahun 86 itu. Nah, Mas Arifin ini menceritakan tentang suasana Ramadan juga pada saat itu, di mana Mas Arifin sendiri di tahun 86 tersebut itu udah sunat, dan perhitungannya Mas Arifin kemungkinan antara kelas 5 atau kelas 6 SD. Nah, saat bulan Ramadan itu beda banget antara tahun 86 dengan sekarang. Ya tentu saja udah ada yang namanya pergeseran kayak gitu ya. Dulu ronda itu masih sangat diminati. Tapi dalam artian begini, ronda itu diperlukan oleh warga ya untuk membangunkan yang namanya orang sahur itu tadi ya. Orang sahur itu butuh dibangunkan. Kalau sekarang kan ronda ya mungkin tujuannya seperti itu, tapi sebenarnya sekarang kan ada alat bantu kayak alarm dan sebagainya kayak gitu. Itu udah banyak, setiap rumah itu ada. Yang namanya ronda itu kayak semacam jadi formalitas saja, atau jadi kayak ajang senang-senang dan sebagainya. Kalau dulu itu enggak, memang benar ada senang-senangnya, tapi warga juga membutuhkan itu. Kalau sekarang nggak semuanya, tapi ada sebagian orang yang kadang justru malah merasa terganggu dengan yang namanya ronda. Tapi di cerita ini, kita nggak akan menceritakan masalah ronda ini. Ini cuman sebagai gambaran gitu ya, tahun 86, kampung itu masih gelap, masih banyak cerita-cerita horor, masih banyak cerita-cerita hantu atau setan di sepanjang jalanan kampungnya Mas Arifin di situ. Ya, pokoknya kalau misal ada kebun, terus deket sama kuburan, atau ada pohon besar, pasti ada cerita di sana. Jangan lewat situ, angker, kayak gitu ya. Jangan lewat situ. Bahkan ini di bulan Ramadan pun, anak-anak misalkan ya, mau berangkat sholat taraweh, mesti ngelewatin pohon besar. Itu mereka tuh ngehitung, 1, 2, 3, lari gitu, balapan gitu ya, untuk menghindari itu tadi. Masih ada yang namanya ketakutan-ketakutan seperti itu ya, wajar, karena di saat itu memang kondisi itu masih gelap, lampu penerangan itu belum merata gitu ya. Yang namanya lampu jalan itu boro-boro, belum ada, kata Mas Arifin, itu masih gelap. Ya lampu-lampu itu dari cahaya rumah di sekitaran situ aja. Nah, ini lanjut lagi Mas Arifin di tahun 86 tersebut. Itu adalah momen-momen menurut Mas Arifin ya, Ramadan yang sangat menyenangkan, Ramadan yang sangat indah saat diingat-ingat lagi seperti itu. Dan cerita dari Mas Arifin ini berhubungan dengan ibunya. Ibunya nggak apa-apa ya, bukan yang gimana-gimana, tapi begini, jadi pada suatu malam di bulan Ramadan itu, pokoknya Mas Arifin udah sunat gitu ya, kemungkinan kelas 5 atau kelas 6 SD. Ini Mas Arifin nungguin yang namanya ronda. Ronda itu biasanya mulai kisaran itu jam 2 atau jam berapa. Nanti kalau misal ada ronda, Mas Arifin itu akan keluar nengokin sebentar. Ya kayak sekarang itu kayak misal ada pawai gitu ya, pawai apa, karnaval apa lewat depan rumah, kita ngelihat gitu ya sebagai anak-anak. Nah, Mas Arifin dulu juga kayak gitu, tapi yang dilihat itu ronda. Yang namanya pawai ya itu kan sangat jarang, apalagi bulan Ramadan. Nah, itu ditungguin, bukan ditungguin sih, maksudnya biasanya Mas Arifin itu terbangun gitu. Kali itu nggak bangun, dan Mas Arifin itu bangun dengan sendirinya. Bangun bukan terbangun karena bunyi ronda, tapi Mas Arifin bangun dengan sendirinya. Tahu-tahu jeglek melek gitu, ngeliatin jam 2, kok nggak ada suara ronda ya, kok sepi, kok kosong. Mas Arifin kelap-kelip sambil nungguin ronda itu datang, sambil nungguin ronda itu lewat. Nah, di situ Mas Arifin mendengar ada bunyi gelotak-gelotek, kayak ada aktivitas bunyi panci dan sebagainya, perkakas dapur, alat-alat dapur.
kayak mereka itu kayak lagi dipakai, lagi digunakan. Ya Mas Arifin mikirnya, oh ini pasti ibu lagi nyiapin sarapan gitu, pikirnya Mas Arifin. Dia pun diem aja gitu kan. Cuman kok di belakang bunyinya itu makin keras, bahkan ada bunyi kayak sendok yang jatuh, blentring gitu ya. Pokoknya bunyi-bunyi yang lumayan jarang didengar sama Mas Arifin sebenarnya. Kalau ibunya lagi memasak, kayak pancinya itu ikut jatuh gitu, itu kan lumayan kencang. Ini Mas Arifin, dia kan tidur sendirian Mas Arifin ya. Dia mendengar, itu suara apa ya? Itu suara apa ya? Suara ibu kok kayak gitu banget, apa ibu ketakutan atau gimana? Mau coba tak temenin, karena itu tadi Mas Arifin sebelumnya nggak ada niatan mau bangun atau apa, tapi karena mendengar ada bunyi sesuatu yang jatuh-jatuh tersebut, akhirnya Mas Arifin pun turun dari tempat tidurnya. Mau tak tengokin, kasihan, barangkali ibu ketakutan atau gelap atau gimana. Kalau misal tak temenin kan enak. Turunlah ke sana, jalan ke belakang. Saat jalan ke belakang, itu kan melewati kamar orang tuanya, kamar bapak sama ibunya. Pintunya nggak ditutup, cuma ditutup pakai korden, itu pun nggak penuh. Mas Arifin lewat ke sana ke belakang. Sebentar, kata Mas Arifin. Aku kok kayak tadi ngeliat ibu lagi tidur sama bapak. Mas Arifin itu yang dia lihat itu seperti itu. Dan dia pun akhirnya melanjutkan ke belakang sana nengok. Ada seorang perempuan, itu mirip seperti ibunya yang pakai mukena. Mukena lagi jongkok, posisinya itu di area dapur di sana. Dapurnya Mas Arifin bukan dulu ya, bukan dapur yang modern kayak sekarang, enggak. Bawahnya itu masih pakai tanah. Memang ada kompor minyak, tapi masih pakai tungku juga. Bagian tungkunya itu ada, kadang masih sering dipakai ya. Inilah ganti-gantian. Di sana pun relatif cukup gelap. Dinding-dindingnya itu pakai anyaman bambu semua, yang warnanya itu udah kehitaman karena angus ya. Angus ya, iya, yang hitam-hitam di bawah wajan biasanya kayak gitu, karbon lah. Itu udah hitam-hitam, kondisinya juga udah seperti itu, cuman lumayan bersih di sana. Nah, Mas Arifin ngelihat ada seorang perempuan pakai mukena, dan itu ibunya gitu, sama kayak ibunya persis. Dia pun mendekat. Bu, lagi apa bu? Mas Arifin pun berpikir dan tahu memang jam-jam segitu ibunya biasa sholat malam gitu ya. Jadi oh itu ibu baru sholat malam, baru mau masak atau apa. Akhirnya mendekat ke sana kan mau nanyain, bu, ibu kenapa sih? Kok dari tadi kayaknya berisik banget pada jatuh bu, kenapa bu? Ditanya gitu. Mau nanya seperti itu, hanya kepikiran di kepalanya Mas Arifin. Mendekat, menyapalah si Mas Arifin. Bu, baru manggil. Si ibu tadi tuh nengok. Nengoknya tuh cepet banget ke arahnya Mas Arifin. Itu disitulah Mas Arifin akhirnya nyadar itu bukan ibunya. Jadi yang nengok, dan Mas Arifin itu masih meyakinkan katanya selama beberapa detik, ini karena gelap atau bukan sih, kok mukanya serem. Jadi si perempuan yang pakai mukena tadi, mukanya tuh hitam semuanya, matanya tuh nyala kata dia. Mata itu nyala, nggak tahu warnanya apa, nggak tahu putih, hijau, merah, nggak tahu, pokoknya nyala dibilangnya. Aku masih ini ibu bukan sih selama beberapa detik. Terus apa? Si perempuan tadi itu kayak mengancam gitu ya. Kayak apa namanya? Kayak binatang, singa atau kucing atau apa. Kalau misal dia merasa terancam itu akan seperti itu kayak gitu. Dan Mas Arifin kan nyadar. Ternyata itu bukan ibu. Dia langsung balik badan lari ke sana menuju ke kamar bapak sama ibunya. Nah, di situ ngelihat ibunya masih tiduran, tapi dua-duanya itu masih melek. Udah melek waktu itu. Bu, kan kaget kan lihat Mas Arifin itu lari kedebukan masuk ke dalam kamar. Mereka berdua pun bangun. Pin, kenapa Pin? Kamu kenapa Pin? Ada adiknya Mas Arifin di sana lagi tidur. Pin, jangan berisik. Bu, itu bu di belakang. Di belakang kenapa? Di belakang. Bu, di belakang itu ada setan bu katanya. Setan apa kata si bapak kan? Setan apa? Bu, beneran pak, itu ada pak. Pakai mukena apa? Serem banget pak, lagi jongkok. Tak kirain ibu, tak panggil bu. Pas nengok, ternyata mukanya ganti pak. Mukanya tuh hitam sama itu bukan ibu lah, orang ibu di kamar di sini kata si Mas Arifin. Ya wis, ndak apa-apa. Dan dari ceritanya Mas Arifin sebenarnya ibunya itu juga
takut gitu ya, ibunya itu takut, Pak. Pak ditengok dulu ke belakang sana, Pak. Ya tak tengokin, kata si bapak. Akhirnya bapak pun jalan ke belakang ke sana, dan si bapak itu masuk lagi. Tep, masuk lagi. Jalannya pun agak cepat, bunyi sarungnya gitu. Bek. Pak, kenapa Pak? Mas Arifin, ya Pak, kenapa Pak? Enggak apa-apa, kata si bapak. Bu, jangan ke belakang dulu. Bilangnya cuman seperti itu, jangan ke belakang dulu. Loh Pak, kenapa Pak? Kenapa enggak boleh ke belakang Pak? Ini kan udah mau sahur Pak, udah hampir 2:30. Itu Bu, itu apa Pak? Itu apa gitu kan? Dan nengok bapaknya mungkin ngeliat ke arahnya Mas Arifin gitu. Mas Arifin yang kepo, ya mungkin karena terpaksa. Akhirnya diceritakan, Bu. Yang diceritakan sama Arifin, masih ada di belakang gitu. Loh, Pak, itu beneran Pak? Iya, masih ada. Lagi ngapain Pak di belakang Pak? Itu lagi nggak tahu, cuman lagi jongkok. Bapak juga nggak tahu, katanya lagi begitu ya. Loh Pak, kenapa nggak diusir? Bapak takut, orang serem kayak gitu. Dan akhirnya udah, mereka pun bertahan di sana. Sekitar 5 menit kemudian, bapaknya itu disuruh lagi, Pak, sana Pak, tengokin ke belakang, masih ada atau enggak Pak. Akhirnya bapaknya pun nengok ke belakang, si perempuan itu masih ada gitu. Itu untuk beberapa kalinya. Akhirnya apa? Ibunya itu nengokin ke sana, itu memang beneran. Si perempuan tadi itu memang masih jongkok di situ dan kayak sibuk gitu, badannya itu gerak-gerak terus gitu kan, maju mundur gitu, kayak gerak-gerak nggak tahu lagi ngapain di sana. Sampai akhirnya 2:30 lewat, ibunya Mas Arifin sama bapaknya itu nengokin lagi. Nah, sosok tadi itu udah nggak ada ya. Akhirnya di sweeping ya ke belakang, itu masih ada atau enggak, takutnya masih ada kan, serem, takutnya di atap-atap atau gimana. Itu udah nggak ada. Akhirnya mereka malam itu pun alhamdulillah bisa sahur. Saat lagi sahur sekitar jam setengah, hampir jam 3, ronda itu lewat. Rondanya itu masih pakai ini ya, pakai tong-tong-trek gitu, masih pakai bambu gitu, sama ya mentok-mentoknya tuh pakai kaleng gitu. Trek, sahur gitu. Itu nikmat, kata si Mas Arifin, enak banget. Kalau sahur sekarang itu pakainya sound system gitu ya. Kalau dulu itu masih tradisional seperti itu, nggak bikin kaget, nggak bikin marah orang dan sebagainya lah. Pokoknya masih nyaman ya. Itu udah malam itu sahur, setelah sahur selesai, udah imsak dan sebagainya, subuh kan berangkat. Pada berangkat ke musola semua. Nah, ibunya Mas Arifin kan di rumah ditinggal sama adiknya yang kecil. Karena adiknya masih tidur. Bapak sama Mas Arifin itu ke musola subuh-subuh. Nah, lagi ini pulang subuhan, ibunya itu ketakutan. Jadi udah ngegendong si adiknya Mas Arifin, udah duduk di teras di sana. Ya memang udah pagi sih gitu ya. Loh Bu, cuman tumben aja kok sampai keluar seperti itu, jarang banget biasanya. Bu, kenapa Bu kok keluar? Pak, itu Pak gitu. Itu apa? Yuk masuk. Ya. Ibunya pun karena ada Mas Arifin sama bapaknya berani kan. Akhirnya mereka pun masuk ke dalam rumah. Di situ cerita, kenapa Pak? Itu Pak, tadi ibu lagi ya habis subuhan gitu ya. Ibu habis subuhan terus masuk ke dalam kamar sana nemenin dedek gitu kan. Tadinya ya mau ngeliat sebentar, pikir si ibu. Itu ada yang berdiri Pak. Berdiri di mana? Berdiri di pintu Pak. Berdiri pintu sini. Iya, berdiri di depan pintu kamar. Jadi sosok yang pakai mukena, tapi yang nggak ada sambungannya, yang polosan, memanjang begitu ya. Mukanya itu hitam, matanya itu nyala. Kalau ingat itu kata si Mas Arifin, mirip tokoh kartun dulu itu ada namanya Phantom gitu ya. Nah, itu kayak gitu, kayak Phantom. Cuman bedanya itu ini mukena warnanya putih, mirip kayak mukena begitu. Itu seperti itu berdiri, dilihat sama ibunya. Ya ibunya udah ngusir-ngusir gitu ya, udah baca-baca doa tapi masih berdiri aja di sana. Ibu ketakutan, Pak. Akhirnya ya udah, setelah itu pas ibu nengok lagi udah ndak ada, udah hilang, baru akhirnya ibu keluar, Pak. Itu apa ya Pak? Ya kok seperti kayak gitu Pak, kok serem banget Pak. Ya nanti coba Bapak tanyakan. Nah, hari itu juga bapaknya itu tanya, konsultasi sama ada seorang kayak orang yang ya boleh dibilang kayak seorang ustadz lah, gampangannya begitu ya, tokoh masyarakat gitu ya, tokoh masyarakat. Nah, datang ke sana si bapak.
konsultasi cerita, Pak, nuwun sewu, saya itu di rumah semalam itu ngalamin begini-begini, dan orang tersebut memang terbiasa menangani hal-hal semacam ini. Duh, tumben ditanyakan, emang tumben sebelumnya enggak pernah Pak gitu. Ya sudah, yuk ke rumahnya sampean, dan itu siang-siang gitu. Akhirnya ke rumah mereka, ke sana. Mas Arifin itu lagi makan waktu itu, makan siang, dan si Pak Ustadznya ngomong, lah Arifin enggak puasa gitu. Arifinnya, oh Pak Ustadz, aku lupa Pak Ustadz, katanya begitu. Aku lupa Pak Ustadz. Oh, kayaknya puasa deh. Ya Bu ya, aku puasa ya Bu ya. Ya puasa tadi pagi gitu kan. Iya Pak Ustadz, aku lupa, malu gitu. Mas Arifin itu trauma. Dia tuh enak-enakan makan. Biasanya itu puasa, biasanya. Tapi hari itu entah kenapa Mas Arifin itu ngerengek. Aku lapar. Akhirnya ya sudah dikasih makanan gitu kan. Padahal udah sunat ya, udah wajib gitu. Cuma Mas Arifinnya dasarnya. Nah ini si Pak Ustadz tadi itu datang ke sana. Ya nengok atau apa gitu kan. Memasuki satu kamar. Di sana ada satu kamar kosong di rumahnya Mas Arifin. Kamar kosong itu bener-bener kosong, cuman ada ayunan bekasnya dulu ya, dipakai Mas Arifin, dipakai adiknya gitu. Itu pun di atasnya buat naruh pakaian-pakaian bekas yang udah nggak kepake di sana. Si Pak Ustadz itu, oh ya di sini Mas, katanya. Di sini gimana Pak Ustadz? Itu tinggalnya di sini, itu di atas di pojok sana. Ya sampean nggak melihat, kata si itu kan. Ya Pak Ustadz terus minta tolong, itu gimana Pak Ustadz? Kenapa bisa seperti itu? Nggak apa-apa, nanti tak suruh pergi, kata si itu ya. Nanti tak suruh pergi. Akhirnya si Ustadz tadi pun masuk ke dalam kamar tersebut. Kamarnya ditutup lah. Nah saat kamarnya ditutup udah ada bunyi-bunyi sedikit lah di sana, ada baca-baca. Pak Ustadznya terus bilang, sana pergi, jangan di sini. Ini aku ngomongnya halus dulu. Kalau misal kamu nggak pergi ya tak kasarin, kata si Pak Ustadz. Tapi memang belum sempet sampai ke yang kasar. Pak Ustadznya itu udah ngebuka pintu gitu ya, dan udah keluar bilangnya, itu apa Pak Ustadz? Ya oh itu tuh kayak bukan penghuni sini. Bukan di sekitaran sini, jadi dia tuh kayak mampir doang, masuk ke dalam rumah ini, mungkin ada satu tempat yang nyaman, kayak misalkan di kamar ini kosong, pasti jarang ditempatin kan, siang seringnya ditutup ya gitu. Iya Pak Ustadz, nah itu dia, masuk ke rumah ini ada tempat yang nyaman, akhirnya sudah ditempatin loh, tapi semalam kelihatannya kan di dapur Pak Ustadz. Oh, kalau yang di dapur itu ya sama, dia tuh cuman keliling-keliling di dapur, kadang nengokin ke kamar, kadang ke sini, kemana gitu. Nanti bisa juga kelihatan di depan rumah. Ya, kayak gitulah, mereka juga seperti itu, mereka tuh jalan-jalan. Tapi ini gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah udah nggak ada, katanya begitu. Nah, ngomong-ngomong, kata si Pak Ustadz, semalam itu ada cerita, kata si Pak Ustadz. Cerita apa Pak Ustadz? Yang ronda, katanya. Iya, yang ronda, kenapa? Itu digangguin tadi malam. Nah Mas Arifin kan nyambung, pantesan tadi malam yang jam 2 itu nggak lewat gitu kan. Iya Pak Ustadz, yang jam 2 itu nggak lewat Pak Ustadz. Nah iya benar, yang jam 2-an itu. Jadi si rombongan ronda yang terdiri dari 5 atau 6 orang itu, mereka kan biasa berkeliling. Nah mereka itu lewat di samping rumahnya Pak Haji Khalil, di situ ya ada. Dia kan sampingnya tuh kebun, sebelah sananya juga kebun, terus makam. Lewat di situ biasanya juga terbiasa, nggak pernah ada apa-apa, nggak pernah ada yang terjadi. Semalam itu mereka itu ngelihat ada sosok pocong. Awalnya sosok pocong berdiri di salah satu tempat di sana di deketan pohon pisang gitu. Mereka sambil terus ronda, itu kan, weh, itu tuh, pocong, katanya. Akhirnya kan semuanya pada ngelihat ke arah situ, alah itu ngerjain gitu, itu ngerjain. Dibegitukan, akhirnya lanjut ronda terus, didatengin, ayo tangkap, tendang, jorokin aja ke pisang sana, jorokin ke pisang. Mereka pun jalan melewati sosok pocong tadi, dan saat itu berhitung 1, 2, 3, itu didorong, maksudnya rencananya itu mau ngedorong semuanya ke sana. Dilakukan sama beberapa orang gitu kan, mau didorong biar si pocong tadi jatuh ke pohon pisang, tapi ternyata apa? Nembus, katanya. Nggak kena pocongnya itu bener-bener nggak kena. Ini malah pada brok jatuh ke pohon pisang tadi, dan sosok pocong itu udah pindah. Nah disitulah ada yang ngomong, kayaknya asli gitu.
asli ya udah yuk, kabur. Akhirnya mereka pun kabur, bener-bener lari sekencang-kencangnya dan dikejar katanya sama si pocong. Ini lari, tahu-tahu di sampingnya deng gitu. Ini lari lagi, tahu-tahu di sampingnya. Nah dari situ mereka pun bubar, akhirnya balik ke rumah masing-masing. Akhirnya mereka tidak melanjutkan ronda pada malam itu. Oh begitu, pantesan tadi malam kayak gitu ya. Semalam nggak ada kedengeran ronda sama sekali, malah yaitu tadi aku ngedenger ada suara orang mainin panci, tak kirain ibu, pas ke belakang ya kayak gitu Pak Ustadz, ternyata seperti kamu puasa ya nanti, kata situ ya. Lah diingetin lagi gitu, malu Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, akhirnya sudah si Mas Imron tadi pun ya berjanji nanti besok akan puasa lagi. Itu aja ceritanya, nggak panjang, tapi semoga tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Satu pengalaman yang ya sangat menarik lah. Di tahun-tahun segitu ya, tahun 86 masih kebayang sih gelapnya seperti apa. Narator juga mengalami tahun segitu dan sudah tahu lingkungan itu kayak gimana. Ya memang gelap kayak gitu ya. Ronda itu juga ya mirip-mirip seperti itu. Narator sendiri waktu kecil itu tidak pernah melihat orang rondanya itu seperti apa sih. Jadi cuman ngedenger suara doang. Gak pernah bener-bener melihat, oh yang ngeronda si ini. Itu nggak pernah tahu. Nggak tahu siapa yang ngeronda waktu itu. Jadi cuma denger suaranya doang. Dulu tuh pengen banget ngelihat ya. Tapi nggak boleh. Beruntung Mas Imron itu bisa melihat langsung, kayak melihat karnaval lewat depan rumah. Kalau narator itu dulu nggak boleh. Jadi nggak pernah melihat siapa, hanya mendengar suaranya. Itu pun masih kebayang rumah itu di teras gitu ya, masih pakai bolam kayak gitu ya, cahaya-cahaya kuning yang masih minim lah seperti itu. Ya itu aja, kita sejenak kembali ke tahun 80-an gitu. Udah lumayan cukup lama. Terima kasih banyak Mas Imron atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah berbelanja bawang gorengnya Wiji sebelum ini juga terima kasih banyak. Terus selamat menunaikan ibadah puasa untuk kawan-kawan yang menjalankan, semoga ibadah puasanya lancar. Ada beberapa kawan-kawan kita juga yang lagi terkena musibah, semoga tetap diberi ketabahan, tetap diberi kekuatan, dan dimudahkan penyelesaiannya. Amin. Itu aja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.